Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di Kisah Lingkup Waktu, tempat di mana kita mengungkap sejarah dan politik dari sudut pandang yang jarang dibahas. Bersiaplah untuk menyelami fakta-fakta tersembunyi, konspirasi yang terabaikan, dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk dunia kita hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Baiklah, kita langsung saja mulai videonya. Dalam sejarah panjang Nusantara, belum pernah terlihat kobaran semangat yang begitu menyala di tengah tekanan dunia. Prabowo, sang pemimpin yang dulu banyak diragukan, kini berdiri sebagai lambang kekuatan yang tak bisa dibeli, ditekan, ataupun ditaklukkan. Dalam bayang-bayang konflik, ia memilih jalan sukar, berdiri tegak meski dunia memutar arah angin melawan. Konflik bermula dari pelanggaran wilayah, namun berkembang menjadi tarikan besar antara martabat dan dominasi. Malaysia, Singapura, Inggris, dan Amerika datang bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kesombongan kekuasaan. Namun mereka lupa bahwa negeri ini tak dibangun oleh ketakutan, melainkan oleh darah, tanah, dan keyakinan rakyatnya sendiri. 9 babak telah dilewati. Dari ancaman tersembunyi hingga ledakan terang-terangan, dari diplomasi dingin hingga api perlawanan, dari tekanan global hingga kesatuan nasional. Semua membentuk mozaik perlawanan paling tegas yang pernah ditorehkan Indonesia dalam abad ini. Prabowo tak pernah mengangkat pedang untuk menyerang. Tapi ketika tanah air diinjak, ia mengangkat seluruh bangsa. Ia tidak berteriak untuk didengar dunia, tapi dunia akhirnya mendengarkan dalam diam, melihat satu negara menolak bertekuk lutut. Kini, kapal-kapal musuh telah pergi. Namun di dada setiap rakyat Indonesia, semangat itu tinggal, tumbuh, dan menyala abadi. Merah putih bukan sekadar warna, ia adalah janji bahwa kehormatan tak akan pernah dijual, meski dunia datang menawarkan surga. Dan sejarah pun mencatat, ketika 4 kekuatan besar berkumpul untuk menundukkan, satu negeri berdiri untuk melawan. Namanya Indonesia. Pemimpinnya, Prabowo Subianto. Sebuah kisah tak akan usai. Sebab di Laut Selatan, di tiap hembusan angin, gema keberanian itu akan selalu berkata, kami tidak mencari musuh. Tapi kami takkan lari dari ancaman. Langit Natuna mendung, bergulung awan pekat seperti menandai datangnya badai yang tak hanya berupa hujan, melainkan ketegangan antar bangsa. Di kejauhan, siluet kapal perang asing melintas tenang namun penuh ancaman. Layar radar komando armada memperlihatkan pola aneh, manuver tak wajar dari unit militer berbendera jiran. Di pos jaga perbatasan, prajurit berseragam loreng saling bertukar pandang, menyadari ancaman di hadapan mereka bukan latihan biasa. Di balik monitor, perwira muda menahan napas saat transmisi radio menangkap suara asing berbicara dengan dialek asing. Ia langsung menghubungi markas besar, menyampaikan laporan genting itu. Pagi itu, Istana Merdeka tak lagi diselimuti ketenangan. Suara sepatu para jenderal menggema di lorong panjang, masing-masing membawa laporan penting dari 3 matra utama. Presiden Prabowo telah menunggu sejak fajar, berdiri tegak di depan meja kayu besar, wajahnya tak menampakkan gentar sedikit pun. Dinding ruang rapat penuh peta dan proyeksi satelit. Prabowo menunjuk satu titik dengan telunjuk tajam. Mereka tidak datang untuk sekadar unjuk kekuatan, ujarnya dengan nada berat, mereka ingin menguji kita, menghitung reaksi, mengukur nyali. Seketika, semua mata memandang serius. Dari kejauhan, bro militer mencatat pergerakan mencurigakan dari kapal fregat berkode asing yang menyelinap di balik gelombang. Isyarat elektroniknya mengarah ke koordinat yang tak biasa, mendekati ladang gas milik nasional. Keheningan menguasai ruang kendali, hanya suara denting sistem otomatis yang terdengar. Telepon satelit milik Menteri Pertahanan tiba-tiba berdering, menyuarakan pesan dari kedutaan besar negara tetangga yang mencoba berdalih pelayaran mereka hanyalah bagian dari patroli damai. Namun, informasi intelijen berkata lain. Ada rencana tersembunyi yang tengah digodok oleh para petinggi militer mereka. Di tengah suasana genting,
Prabowo memerintahkan pengerahan kekuatan terbatas namun strategis. Tak perlu perang terbuka, ujarnya, tapi mereka harus tahu, kita tidak tidur. Helikopter tempur segera mengudara, menyisir langit Natuna, mengirim pesan bahwa tanah air ini takkan didiamkan diinjak. Warga pesisir mulai gelisah melihat kapal besar berseliweran, sebagian mengungsi ke pedalaman membawa anak-anak mereka. Di masjid dan gereja, doa-doa dipanjatkan, memohon agar negeri ini dijauhkan dari murka peperangan. Tapi jauh di dalam hati mereka, muncul rasa bangga melihat pemimpin mereka tak tunduk. Prabowo menatap jendela istana yang berkabut karena hujan. Di balik kaca itu, ia melihat bayangan dirinya, bukan lagi sebagai seorang politisi, melainkan panglima yang pernah bersumpah untuk menjaga Indonesia seutuhnya meski harus berhadapan dengan dunia sekalipun. 1 jam sebelum fajar menyingsing, ruang kerja presiden telah diterangi cahaya temaram dari lampu meja klasik. Hening menyelimuti tiap sudut istana, namun dalam benak Prabowo, badai sudah bergemuruh. Tangannya menggenggam pena, namun selembah pun tak digoreskannya. Ia hanya menatap peta Nusantara dengan sorot mata sekeras baja. Di hadapannya, garis-garis perbatasan membentuk luka-luka lama. Ingatan masa dinas kembali hadir tentang suara dentuman senjata, rekan-rekan yang gugur, dan tanah air yang terus saja diganggu. Kini, sebagai kepala negara, pertempurannya bukan lagi lewat senapan, tapi keputusan yang menuntut ketegasan mutlak. Asisten pribadi masuk dengan langkah pelan, membawa dokumen hasil penyadapan satelit militer. Target bergerak ke selatan, 2 mil laut dari Z, bisiknya. Prabowo tak menjawab, hanya mengangguk perlahan, membiarkan pikirannya menimbang segala risiko yang mungkin meledak bila satu langkah saja meleset. Panggilan masuk dari Panglima TNI, suaranya berat, menawarkan opsi serangan pendahuluan. Apakah kita menunggu pelanggaran total atau menyatakan ketegasan sejak dini? Tanyanya. Prabowo berdiri, membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk. Jawabannya tak disampaikan lewat kata, tapi lewat sikapnya yang tak gentar. Ia berjalan ke lemari besi, mengambil map berwarna merah bertanda khusus, strategi kontingensi nasional. Map itu hanya dibuka saat negeri berada di ambang krisis besar. Saat membukanya, satu persatu lembaran rahasia tergelar di meja, memperlihatkan kekuatan tersembunyi yang selama ini dirahasiakan dari publik. Dalam keheningan itu, ia mengenang pesan dari sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang pernah berkata, ketika negeri digertak, pemimpin sejati tak menjawab dengan teriakan, tapi dengan keteguhan. Kalimat itu terngiang di benaknya saat ia menekan tombol interkom, memanggil para kepala staf untuk rapat darurat. Satu persatu pejabat tinggi masuk, membawa laporan masing-masing. Namun sebelum mereka berbicara, Prabowo sudah lebih dulu bersuara. Negara tak akan berlutut di hadapan ancaman. Mereka harus tahu, kita punya taring dan tak segan menggunakannya bila perlu. Ucapannya membuat ruangan seketika senyap. Tatapan sang jenderal mengarah pada peta digital di layar besar. Ia menunjukkan 3 titik. Lokasi kapal asing, pangkalan udara terdekat, rute pelayaran niaga internasional. Kita lindungi kepentingan kita. Tapi ingat, setiap gerak harus dihitung, setiap detik berharga. Strategi pun segera disusun dengan presisi luar biasa. Saat rapat berakhir, ia tak langsung meninggalkan ruangan. Prabowo duduk kembali, menatap keluar jendela. Di luar, bendera merah putih berkibar di tiupan angin. Dalam hati, ia bersumpah, selama darahnya masih mengalir, tak satu jengkal pun tanah Indonesia boleh disentuh tanpa perlawanan. Di London, ruang sidang parlemen tampak penuh sesak. Seorang menteri luar negeri berdiri di mimbar, menyampaikan laporan terakhir tentang eskalasi di Asia Tenggara. Indonesia mengaktifkan protokol pertahanan, katanya tegas, dan kita tidak boleh meremehkan niat mereka mempertahankan kedaulatan. Di balik layar, intelijen Inggris telah mencium adanya pergerakan strategis dari Jakarta yang menyasar diplomasi global. Mereka tahu Prabowo bukan tipe pemimpin yang bermain kata tanpa rencana cadangan.
Setiap sikapnya adalah sinyal tersirat bahwa batas kesabaran telah menyentuh garis terakhir. Sementara itu, di Jakarta, Kedutaan Besar Inggris mulai gelisah. Aktivitas luar biasa di sekitar perimeter kedutaan menandakan peringatan level tinggi telah diterapkan. Diplomasi senior mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan RI. Namun informasi intelijen menyebutkan Prabowo sendiri yang akan menerima kunjungan tersebut. Pagi itu, dalam ruang konferensi berlapis pengamanan, delegasi Inggris duduk berhadapan dengan sang presiden. Suasana mencekam. Seorang penerjemah mulai membuka percakapan, namun Prabowo menengadahkan tangan, memberi isyarat tak butuh perantara. "Saya akan berbicara langsung, tanpa basa-basi," ucapnya dengan sorot tajam. "Negeri ini bukan jajahan," lanjutnya, "dan jangan pernah mengira kami akan gentar menghadapi tekanan global, termasuk dari kerajaan Anda." Kalimat itu membuat para tamu menegak. Tak ada yang berani menjawab, kecuali tatapan yang mencoba menyembunyikan keterkejutan. Dalam dokumen yang diserahkan, Inggris mengajukan permohonan klarifikasi atas pengerahan armada Laut Indonesia di Laut Cina Selatan. Prabowo hanya menatap kertas itu sekilas, lalu mendorongnya kembali ke meja utusan. "Klarifikasi. Justru kami yang ingin tahu alasan keterlibatan Anda di wilayah yang bukan hak," katanya. Ruang diplomatik seketika berubah menjadi arena adu wibawa. Di luar gedung, ratusan demonstran berkumpul, membawa poster bertuliskan "Harga diri tak dijual dan kami bersama pemimpin kami." Suara mereka menembus dinding tebal, menjadi irama yang menyulut nyali seluruh bangsa. Setelah pertemuan ditutup, Prabowo melangkah ke balkon istana, menatap arah barat laut. Di kejauhan, matahari mulai terbenam, menyisakan langit jingga yang membakar cakrawala. "Kita sudah melewati masa-masa kelam," gumamnya lirik, "dan kini saatnya menunjukkan bahwa kita bukan bangsa peminta belas kasih." Saat malam tiba, surat elektronik resmi dikirim ke berbagai kedutaan besar, termasuk ke London. Isinya singkat, namun menggetarkan, "Kami tidak cari musuh. Tapi kami tidak akan lari dari pertempuran jika dihina." Dunia membaca dan mulai menimbang ulang keberanian seorang Prabowo Subianto. Langit Jakarta mendung ketika berita tentang latihan militer gabungan Singapura dan Amerika beredar luas. Media menyorot manuver pesawat tempur yang mendekati wilayah udara Kepulauan Riau. Istana pun langsung menanggapi dan Prabowo menggelar rapat kilat tanpa menunggu malam. Di ruang intelijen, layar menampilkan koordinat yang menunjukkan pelanggaran zona udara. Para perwira tinggi bersitegang, memeriksa data berulang kali, memastikan tak ada kekeliruan. Prabowo berdiri, mengamati layar besar dengan ekspresi dingin. "Kecil-kecil, tapi suka menggeretak," hujarnya pelan namun mengguncang suasana. Sementara itu, Duta Besar Singapura dipanggil secara mendadak ke Istana Merdeka. Tanpa sambutan resmi, ia diarahkan menuju ruang pertemuan dengan langkah canggung. Sesampainya di sana, Prabowo telah menunggu, tangan bersedekap, sorot matanya mengiris diam. "Negaramu kami anggap saudara. Tapi jangan kira kami akan diam saat tetangga menyalakan api di pagar rumah sendiri," ucap Prabowo tajam. Duta Besar mencoba membela diri, menyebutkan bahwa latihan tersebut hanya bentuk kerjasama regional. Namun sang presiden tak memberi ruang untuk alasan klasik. "Tindakan kalian bukan bentuk persahabatan, melainkan sinyal arogansi," lanjutnya. "Kami tidak bermain dalam bayang-bayang kekuatan luar. Indonesia berdiri atas kaki sendiri, bukan diboncengi kepentingan adidaya." Kalimat itu membuat sang diplomat tercekat, tak mampu membalas sepatah pun. Di luar, massa mulai memadati gerbang utama istana. Poster-poster bertuliskan, "Tak takut negeri mini," dan "Jangan main api di Serambi Nusantara" berkibar di antara kerumunan. Mereka tahu, ini bukan sekadar masalah militer, melainkan soal harga diri yang selama ini dipandang remeh oleh negeri seberang. Beberapa jam kemudian, armada udara TNI dikerahkan melakukan patroli intensif di sekitar wilayah Batam hingga Natuna. Jet-jet tempur membelah langit,
menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar bersuara, tetapi juga bersiap. Dunia mulai memperhatikan gerak langkah negara kepulauan ini dengan kewaspadaan penuh. Prabowo lalu mengirimkan nota diplomatik keras kepada Singapura. Bunyi pesan tersebut singkat dan menyengat, persahabatan bukan alasan untuk meremehkan. Jika kalian anggap kami lemah, coba langkahi batas kami. Surat itu menjadi sorotan utama media internasional, memicu analisis dari banyak pengamat global. Menjelang tengah malam, Prabowo berdiri di beranda istana. Angin berembus pelan membawa suara azan dari kejauhan. Ia menatap lampu-lampu pelabuhan Tanjung Priuk, lalu berbisik sendiri, kecil bukan berarti tak bertaring. Jangan ajari harimau tua cara bertahan hidup. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar ruang sidang ASEAN di Manila. Delegasi dari berbagai negara tampak sibuk menyiapkan dokumen. Namun, saat rombongan Indonesia tiba, suasana berubah drastis. Prabowo melangkah masuk tanpa senyum, diapit para jenderal dan menteri luar negeri. Ketika giliran Indonesia berbicara, ruangan mendadak hening. Prabowo berdiri, menatap wajah-wajah asing di hadapannya, lalu berkata, "Kita semua berkumpul demi perdamaian. Namun jangan salah, damai bukan berarti tunduk." Kalimat itu menggema, menampak kebijakan negara-negara yang selama ini bermain dua sisi. Singapura, Malaysia, dan Inggris tampak saling pandang. Prabowo melanjutkan pidatonya, menyebut secara eksplisit praktik intervensi ekonomi terselubung, sabotase maritim, dan tekanan multilateral yang menyamar sebagai kerjasama. "Kami tahu siapa yang berdiri di balik layar," ujarnya. Diplomat Amerika yang duduk di barisan depan mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ia tak menyangka Prabowo akan bicara sefrontal ini di forum internasional. Banyak kepala tertunduk, sisanya memalingkan pandangan, tak sanggup membalas tatapan penuh bara dari mantan jenderal itu. Usai pidato, delegasi dari Eropa menghampiri Prabowo, mengajukan pertemuan tertutup. Mereka khawatir pidato semacam itu akan memicu ketegangan global. Namun Prabowo hanya menjawab, "Kami tidak haus perang. Tapi kami tidak takut padanya." Satu kalimat yang menamparkan semua basa-basi diplomasi. Di luar gedung konferensi, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat Filipina berkumpul, meneriakkan nama Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan, simbol solidaritas terhadap keberanian pemimpin yang berani menantang arus. Dunia menyaksikan, dunia tercengang. Sementara itu, di Jakarta, media nasional menyiarkan momen itu berulang kali. Warga dari pelosok desa hingga gedung-gedung tinggi bersorak, merasa bahwa negaranya akhirnya memiliki pemimpin yang tak gentar berkata benar di tengah pusaran kepentingan global. Di tengah malam, saluran komunikasi darurat antar negara mulai aktif. Amerika mengusulkan pembicaraan empat mata. Inggris menawarkan mediasi, sementara Singapura tiba-tiba mengajukan permintaan audiensi eksklusif. Dunia gemetar, menyadari bahwa Indonesia bukan pion, melainkan kuda yang siap lompat ke medan terjal. Prabowo duduk tenang di balkon penginapannya, memandangi langit malam Manila. Sambil memegang secangkir teh, ia berucap lirih, bila tak dihormati dengan kata, biarlah dunia belajar menghargai lewat sikap. Angin malam berembus, membawa pesan itu jauh melampaui batas benua. Subuh menyambut dengan hawa dingin tak biasa. Di ruang komando TNI, layar-layar besar memantulkan koordinat yang membara. Prabowo duduk tegak, dikelilingi jenderal terbaik negeri. Detik itu, ketegangan memuncak bukan hanya di lautan, namun juga di dada setiap patriot. Di langit Natuna, pesawat pengintai asing kembali melintas tanpa izin. Kali ini, bukan satu, melainkan tiga. Mereka tak hanya menantang, tetapi seolah menantikan reaksi keras. Sistem pertahanan segera aktif, rudal darat udara siap ditembakkan dalam hitungan menit. Kabar ini sampai ke telinga Prabowo saat dia masih mengenakan baju dinas. Tanpa berkata, ia hanya berdiri, menatap peta wilayah dengan tatapan tajam. "Sudah cukup," gumamnya. "Hari ini, tak ada lagi abaikan." Dalam sunyi itu,
keputusan telah jatuh, titik nadir telah tiba. Laut Cina Selatan bergetar oleh gelombang kapal perang. Armada Indonesia tak lagi berpatroli, mereka berbaris dalam formasi siap tempur. Kapal-kapal asing mulai gelisah. Di bawah permukaan, kapal selam bersiaga, senyap tapi mematikan. Dunia menahan nafas. Telepon dari Washington berdentang, namun tak diangkat. Pesan dari London masuk, hanya dibaca tanpa balasan. Singapura mengirim utusan, tapi ditolak. Prabowo ingin dunia tahu, Indonesia tak butuh izin untuk menjaga kehormatan. Di dalam negeri, rakyat bersatu dalam doa dan dukungan. Dari petani di desa hingga teknisi di kota, semua mengalihkan perhatian mereka ke televisi nasional. Jika ini hari terakhir untuk bicara, maka mari bersuara lantang, ujar salah satu tokoh masyarakat. Ketegangan meningkat, satu letupan saja bisa mengubah segalanya. Namun Prabowo tetap tenang. Ia tahu, kemenangan bukan sekadar tentang peluru, melainkan tentang keberanian bertahan dalam pusaran ketakutan. Di ruang kontrol utama, countdown sistem tembak otomatis mulai berdetik. Namun sebelum angka 0 tercapai, Prabowo mengangkat tangan. Tahan, biarkan mereka tahu bahwa batas kesabaran kami telah di ujung. Keputusan itu menahan peluru, tapi mengoyak saraf lawan. Malam pun turun tanpa dentuman. Tapi dunia tahu, ini bukan damai, hanya jeda sebelum gejolak lebih besar. Dan Prabowo telah menginjak satu langkah terakhir, antara perang dan kemenangan. Langit timur menghitam lebih awal. Dari kejauhan, 4 armada berbeda negara bergerak perlahan, menembus batas yurisdiksi. Di layar radar, bendera Amerika, Inggris, Malaysia, dan Singapura terpampang jelas, mengapit zona perairan Indonesia dari berbagai penjuru. Ancaman kini bukan lagi sekadar bayangan. Sementara di pusat kendali Jakarta, Prabowo tak bergeming. Ia memandangi laju pergerakan kapal asing yang semakin mendekat. Di sampingnya, para panglima angkatan memperhatikan setiap titik merah yang muncul satu persatu. Situasi sudah di luar nalar diplomasi. Washington mengirim ultimatum, mengklaim bahwa manuver mereka sekadar latihan bersama. Namun Prabowo tahu, kata-kata itu hanya kedok dari tekanan tak langsung. Lewat radio yang terbuka, suara bariton beliau terdengar tegas, Indonesia bukan tempat bermain kekuatan luar. Singapura mengaktifkan kanal komunikasi rahasia, memohon agar tidak terpancing provokasi. Tapi ketegangan sudah melebihi titik aman. Prabowo, dengan tangan mengepal, menjawab, kami tidak buta. Kami tahu siapa kawan, siapa topeng. Kata-katanya menggema ke seluruh ruang operasi. Inggris menyodorkan nota damai dengan nada licik. Namun isi dokumen hanya berisi tuntutan sepihak. Tanpa basa-basi, Prabowo mengembalikannya dalam bentuk sobekan. Dunia mencatat, malam itu, satu negara menolak tunduk pada tekanan global. Di perairan Natuna, kapal TNI bergerak ke posisi bertahan. Sorotan lampu-lampu kapal menembus gelapnya malam, seperti menantang siapapun yang berani mendekat lebih jauh. Suara sirene mengaum, menciptakan ketegangan yang menusuk tulang. Jutaan rakyat Indonesia menggelar doa bersama. Dari Surabaya hingga Aceh, suara takbir menggema. Sebuah negeri bersatu menghadapi tekanan luar biasa, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan semangat membara. Prabowo tak berbicara panjang malam itu. Ia hanya memandangi 4 layar yang menampilkan posisi musuh. Jika perang adalah harga atas kedaulatan, maka biarkan sejarah mencatat siapa yang pertama kali menyalakan api, ucapnya tenang. 4 bendera kini berkibar, bukan sebagai simbol perdamaian, tapi sebagai peringatan. Namun dari tengah samudera, satu sangra putih berkibar lebih tinggi, berdiri tegak menghadapi mereka semua. Indonesia tak mundur. Fajar belum muncul, tapi dentuman pertama sudah mengguncang langit Natuna. Ledakan mengoyak kesunyian, membelah batas antara diplomasi dan konfrontasi. Satu peluru nyasar dari arah kapal asing menghantam laut teritorial. Indonesia tak menunggu klarifikasi. Dalam hitungan detik, sistem pertahanan aktif.
Rudal anti kapal meluncur dari bawah permukaan, menukik tajam ke arah sumber ancaman. Api menyala di tengah gelombang. Sorak para prajurit bergema dalam ruang kendali, bukan sebagai euforia, tapi bentuk keteguhan menjaga kehormatan. Langit dipenuhi asap dan cahaya. Drone tempur mulai mengepung posisi musuh. Dari atas, taring kekuatan udara Indonesia mengintai, menanti perintah berikutnya. Di darat, pasukan elit bersiap siaga jika perang darat diperlukan. Semua lini bergerak tanpa ragu. Amerika berusaha mengirim sinyal damai, tapi terlalu lambat. Indonesia telah melepaskan rantai kesabaran. Inggris mencoba melakukan pengalihan isu, tapi kapal perangnya sudah terbakar separuh. Langkah mereka terlambat, niat terselubung sudah terbaca sejak awal. Dari Singapura, panggilan terakhir masuk menawarkan kompromi. Prabowo tak menjawab. Ia berdiri di menara komando, mengawasi peta konflik yang berubah setiap menit. Dalam hatinya, hanya satu suara, kedaulatan tak bisa ditawar. Malaysia menyatakan mundur, tapi kapal-kapalnya tak segera bergerak. Prabowo memberi ultimatum 5 menit. Setelah batas waktu terlewati, satu serangan udara diarahkan tepat ke haluan armada mereka. Tidak untuk menghancurkan, tapi sebagai isyarat batas sudah dilampaui. Seluruh dunia memperhatikan. Media global menayangkan siaran langsung. Pakar militer dari berbagai negara tak bisa menyembunyikan kekaguman. Sebuah negara dengan nyali sebesar benua, ujar mereka. Indonesia bukan lagi sekadar titik di peta, tapi simbol keberanian. Saat malam menjelang, gencatan senjata diumumkan. 4 negara menarik armadanya perlahan. Laut kembali tenang, namun aura kemenangan menyelimuti udara. Rakyat bersorak bukan karena perang, melainkan karena harga diri telah ditegakkan. Prabowo menatap laut terbuka dari dek kapal perangnya. Tak ada sorak, tak ada selebrasi. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya, lirih namun bermakna, kita tidak mencari perang. Tapi jika dipaksa memilih, kami akan selalu berdiri. Indonesia menang tanpa tunduk.